operasi jumlah dan kurang matriks ya. Jadi untuk operasi jumlah dan kurang matriks saya kira yang perlu dipahami, dua buah matriks dapat dijumlah atau dikurang kalau ukurannya sama, titik, tidak ada yang lain ya. Yang paling sederhana saya kira saya tidak perlu jelaskan. Untuk operasi matriks dengan skalar atau sebuah bilangan itu juga kita lakukan dengan mengalihkan skalar tersebut ke seluruh entry dalam matriks yang dikalikan. Ini juga saya kira masih yang sederhana. Nah, untuk operasi perkalian matriks dengan matriks itu bahasa sederhananya adalah kita ambil baris pada matriks pertama dikalikan dengan kolom pada matriks kedua ya, yang sesuai. Nah, ini mungkin masih perlu banyak latihan bagi yang belum pernah ya, tapi kalau yang sudah pernah saya yakin ini tidak ada yang sulit. Jadi kalau A kali B ya, misalkan A dan B nya ini, maka 2 dari baris pertama kolom pertama dikali 5 dari baris pertama kolom pertama juga, lalu ditambah dengan 1 pada baris pertama kolom kedua dengan baris pertama pada kolom baris kedua pada kolom pertama, jadi kebalik. Nah itu ya, kalau yang dari matriks pertamanya baris kolom, kalau yang ini kolom baris, jadi dia harus matching ininya apa namanya, baris terakhir, baris dari ngomongnya gimana ya, bahasanya baskom lah, baris kali kolom lah gitu ya kalau secara teoritis. Tapi ini kalau prakteknya kita bisa lihat langsung 2 kali 5 dari 2 sama 5 yang ini ditambah 1 kali 7 1 kali 7 yang ini. Itu untuk entry hasil perkalian AB pada baris pertama kolom pertama ya. Nah, untuk entry perkalian AB pada baris pertama kolom kedua berarti kita ambil baris pertama kolom pertama yaitu 2 dikali dengan 6. Jadi sekarang ke kolom kedua pada matriks B gitu ya. Ya bisa dilihat polanya mungkin ya, mudah-mudahan nanti bisa ditanyakan kenapa dan kenapanya. Dan seterusnya selesai dari penjumlahan dan perkalian ini kita hitung hasilnya 17, 20, 43, 50. Nah, sekarang kita coba lebih mendetail lagi. Kalau tadi kita mengalihkan seluruh baris dan kolom dari kedua matriks, sekarang kita hanya ingin melihat entry, salah satu entry saja ya, hasilnya. Kita bisa lakukan itu. Jadi kita tidak perlu kalikan semua nih. Wah, kalau kita matriksnya cukup besar tentu kita bermasalah nanti ya. Nah, kalau kita hanya spesifik pada entry tertentu yang ingin kita tahu, maka kita gunakan perhatikan ya, urutan baris dan kolom dari matriks AB-nya. Misalkan ini A, ini B, maka kalau kita mau lihat entry AB pada baris ke I kolom ke J, kita tinggal lakukan, perhatikan nih, AI1 B1J. Jadi satu-satu nih nyambung ya, satu-satu nyambung ya, nanti deh ya PDF-nya. Kemudian AI2 B2J. Nah, perhatikan 22. Jadi depan belakangnya IJ, ini juga IJ, ini IJ ya, ini IJ. Dan seterusnya sampai AIR BRJ ya. Jadi itu secara umum. Nah, ini contoh. Oh, ini saya tidak ambil contoh ya, tapi kita bisa lihat contoh di papan tulis deh. Saya buat contohnya. Karena memang di PowerPoint itu terbatas ya. Saya tidak bisa tuliskan semua. Ini misalkan untuk contoh yang entry tertentu ya, contoh entry tertentu nih. Jadi misalkan A 1 2 3 4 5 6 misalkan. Ini kita tahu berarti 2 kali 3 ya. Sementara B misalkan 3 kali 1, yang gampang aja ya, 1 2 3. Maka AB sama dengan ya 1 2 3 4 5 6 kali 1
2, 3. Nah, kita tidak mau hitung semua misalkan, tapi kita tahu bahwa ini tadi 3 kali 1 ya, maka ini adalah 2 kali 1. Maka saya pengen dapat entry AB ya, AB yang pada ini kan 2 kali 1, ada baris 2 baris kolom 1, berarti saya ambil misalkan AB 21 lah ya, AB 21 berapa ini. Nah, tentu kita bisa lakukan langsung dengan melihat baris ke-2 kolom ke-1 ya. Jadi kalau kita mau hitung semuanya itu ya, berarti kan ini kali ini tambahkan 1 tambah 4 5, 5 tambah 9 14, 4 tambah 10 14, 14 tambah 18 32. Maka kita tahu ya sebenarnya 32, tapi kita bisa lakukan hanya dengan melihat A21 kali B11 ya, ditambah A22 dikali B22 baris kedua B21 ya, sorry, karena dia cuma 1 kolom, lalu ditambah A23 dikali B31. Jadi ini kita bisa hitung 4 kali 1 tambah 5 kali 2 tambah 6 kali 3 sama dengan 32 ya. Begitu kita, jadi kalau matriknya besar tentu sangat bermanfaat nih. Kalau matriknya kecil ya kelihatannya ngapain kita itu mungkin semua tidak bisa gitu. Tapi itu kan contoh kasus tertentu. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke partisi matriks. Nah, ini juga perlu ya untuk diketahui. Jadi kita bisa mempartisi sebuah matriks menjadi bagian-bagian kecil atau submatriks. Sebagai contoh, di sini A 3 kali 4, maka kita bisa partisi menjadi A11, A12, A21, A22. Kemudian bisa kita partisi menjadi matrik atau vektor ya, R1, R2, R3, atau matrik baris C1, C2, C3, C4. Nah, masing-masing ini ya, khusus yang ini dulu. Untuk yang A11 sampai A22 ini adalah submatriks dari matriks A. Jadi A11 itu isinya A11, A12, A21, A22. A12 itu isinya ini ya, yang ini aja. A21 itu yang ini saja ya, ini. Yang A22 yang ini saja. Jadi itu salah satu contoh ya. Jadi partisi itu bisa tidak mesti harus begini, tapi kita membagi matriks menjadi bagian, dan itu biasanya untuk tujuan tertentu. Nah, yang ini semua A11, A12 tadi yang seperti saya katakan, jadi matriks A berisi entry-nya matriks. Nah, ini. Jadi bisa sebuah matriks entry-nya berupa matriks juga atau submatriks. Bu. Kemudian untuk yang R1, R2, R3 ini adalah contoh partisi dengan mengambil baris. Jadi kalau R itu bisa kita buat perpanjangannya adalah row itu artinya baris. R1 berarti baris ke-1, isinya baris ke-1. R2 baris kedua, R3 baris. Jadi mempartisi berdasarkan baris. Kalau yang ini mempartisi berdasarkan kolom, yaitu pengetahuan tentang partisi sebuah matriks. Jadi ini mungkin perlu diingat satu-satu waktu nanti kita akan gunakan. Kemudian perkalian matriks dengan kolom dan di sini kita langsung contoh aja ya. Di definisinya ada di buku ya, agak panjang, jadi saya langsung kasih contoh biar cepat ngerti. Misalkan matrik A itu 124260 dan matrik B ini 4143 0131 2752. Maka kita bisa menentukan vektor baris pertama ya dengan menggunakan perkalian kolom dan baris. Perhatikan, baris pertama dari AB itu kita lihat matriks A nya 124, kita tuliskan di sini, dikalikan oleh semua matriks B.
Itu kalau vektor baris pertama. Jadi kita hanya melihat hasil per baris. Kalau tadi di contoh kita hanya melihat per entry. Jadi sekarang kita melihatnya per baris. Oke. Nah, sementara di contoh kedua kita lihatnya per kolom. Jadi kalau kita mau lihat faktor kolom kedua dari perkalian AB itu adalah ini entry-nya, ini vektor kolom secara keseluruhan. Dengan cara mengalihkan matriks A secara penuh, kita tuliskan lagi, lalu diambil kolom kedua dari matriks B. Nah, ini 1-17 kita ambil di kolom kedua di sini, kita lakukan perkalian. Jadi kalau mungkin selama ini dipelajari hanya perkalian matriks secara utuh, sekarang kita betul-betul spesifik per entry, per kolom, per baris. Jadi kita bisa menentukan langsung ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum saya lanjut. Masih ada semua kan, nggak tidur kan? Reja? Dapat 27 sama min 4-nya dari mana sih? Ada. Oke, baik. Dapat 27 sama 4-nya dari mana? Jadi 27 itu hasil dari 1 kali 1 tambah 2 kali 4. Mungkin saya tulis ya, biar agak jelas. Kalau diomongin nggak kebayang. Oke, kita lihat ya. AB itu 124 260 dikalikan dengan 1 min 1 1 maka ini kita lakukan baris kali kolom. 1 kali 1 ditambah 2 kali min 1 ditambah 4 kali 7 ya. Untuk yang baris pertama begitu, yang baris kedua 2 kali 1 tambah 6 kali 1 tambah 0 kali 7. Ini hasilnya adalah 27 dan 4 ya. Min 1 min 2 28 ya, 28 kurang 2 26 tambah 1 27 0 min 6 2 min 4 ya. Tuh ya. Sekira itu jawabannya aja. Ada yang lain silakan. Kalau tidak ada saya lanjut. Ini masih ada sekitar. Vektor itu apa, Pak? Vektor. Secara sederhana ya. Vektor itu adalah suatu besaran sesuatu yang memiliki arah dan panjang. Mungkin saya mau kasih tahu sedikit vektor itu kayak gini lah contohnya. Biasanya gitu vektor. Ada titik awal, titik akhir. Nah, ini kalau kita buat di koordinat kartesius, katakanlah di y ini x, maka si v ini kalau ini ada koordinatnya, katakanlah p ini o ya, x, y, maka vektor v itu sama juga dengan kita lihat di sini, ini delta y, ini delta x, berarti ya tetap x y itu vektor. Jadi sebenarnya dia matriks juga, tapi khusus karena dia hanya satu kolom. Jadi vektor itu adalah sebuah matriks khusus yang jumlah kolomnya hanya satu. Jadi itu representasi geometrisnya seperti itu kurang lebih. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjut. Tenang aja, ini direkam, jadi nanti bisa ditonton lagi di YouTube. Nah, sekarang kita masuk ke